Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfani. Kemudian rekan saya Mafa Syafa Anissa Zukruf dan rekan saya Zelda Elisa Hijri, di mana kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang bertemakan web edukasi berbasis open source, open course yang menggunakan konsep web framework. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Mbak Zilda. Jadi website kita ini dibuat menggunakan dengan backend itu CI 4. Lalu untuk front end-nya itu pakainya Tailwind ya. Kenapa pakai CI 4 sih? Soalnya dari CI sendiri itu kompatibel untuk pemula dibandingkan Laravel. Terus dibandingkan CI 3, CI 4 kan udah yang terbaru. Jadi nggak riskan untuk deprecated untuk library-nya kayak gitu sih. Untuk DB-nya itu pakai MySQL biasa. Selanjutnya untuk database-nya itu akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Arfani. Oke, baik, terima kasih Mbak Zelda. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan terkait DB atau table. Yang pertama yaitu ada table user. Terdapat dua role, yaitu role admin dan role user, yang dimana user hanya bisa mengecek dashboard, akses materi, upload materi, serta komen. Lalu ada kolom ID increment, kemudian ada email unique dan password encrypt. Yang kedua ada table migration, yang dimana digunakan ketika memindahkan dari server lokal ke server dev atau staging. Selanjutnya ada tabel materi atau tabel material. Tabel material saling berkorelasi dengan user ID, yang dimana ID 1 bisa dibuat oleh user 3, ID 2 bisa dibuat oleh user 3. Kolom file path buat mengisi patch dokumen yang akan kita upload, karena nanti kita akan mendownload, jadi kita memerlukan sebuah folder untuk menyimpan patch ke folder lokal yang akan didownload nantinya. Kemudian kolom approve add berfungsi ketika admin menyetujui sebuah materi yang akan diupload. Selanjutnya ada kolom is approved, yang dimana berisikan tentang statement belum disetujui, disetujui, ditolak, dan ditutup. Yang dimana statement 0 berarti belum disetujui, statement 1 yang berarti disetujui, statement minus 1 yang artinya ditolak, dan statement 2 yang artinya ditutup. Selanjutnya ada table comment, yang dimana memiliki relasi yang cukup banyak, user ID untuk menandakan siapa saja yang berkomentar, kemudian parent ID digunakan ketika dia membalas komentar, material ID untuk mengetahui di artikel mana dia berkomentar, baik itu dari user 3, 2, ataupun 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zelda terkait user. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang websitenya. Dimulai dari user. Jadi ketika orang masuk ke dalam web kita, misalkan di sini, kita misalkan anggap saja kita belum punya akun, kita bisa register terlebih dahulu. Ntar agak lemot. Nah, di sini di form registrasi ini kita harus menginput nama, email, dan juga password. Setelah kita daftar, kita sudah berhasil registrasi, lalu selanjutnya kita tinggal login. Kita tinggal masukkan email yang tadi kita daftarkan. Selanjutnya kita akan
Bentar. Salah typo. Selanjutnya, ketika user yang tadi registrasi itu berhasil login, status dia hanyalah user biasa. Jadi dia hanya mendapatkan 3 akses, yaitu akses ke dashboard. Isinya ini adalah materi yang sudah disetujui. Ketika ada materi yang sudah disetujui, kita bisa melihat materinya, download materi. Seperti ini, download materi. Lalu kita bisa juga komentar, misalkan boleh saya tanya, misalkan komentarnya saya mau bertanya tentang materi ini, kayak gitu. Kita bisa kirim. Kita juga bisa balas komentar orang lain yang telah komentar di sini. Ini ada contohnya. Terus selanjutnya kita bisa upload materi edukasi. Ini materi edukasinya masih kosong ya, karena anggaplah dia user baru, dia belum upload materi apapun. Jadi kita harus upload dulu. Misalkan kita uploadnya materi 1. Kita pilih jenis materinya, misalkan e-book aja deh. Kita bisa upload ke sini, upload materinya, misalkan pengamalan Pancasila. Kita juga bisa pilih thumbnail. Input thumbnailnya ini bebas aja lah apa. Selanjutnya kita bisa langsung di upload. Nah, ketika di upload, dia tidak akan muncul di dashboard yang tadi kita buat karena materi tersebut belum disetujui. Jadi statusnya di sini nih, ketika kita buka materi edukasi, statusnya masih menunggu. Namun kita bisa lihat ke detail. Nah, ini yang sudah kita tadi upload. Lalu setelah ke detail, selain detail itu kita bisa melakukan 2 aksi lainnya, yaitu edit dan hapus. Di sini juga bisa di search. Karena masih ada 1, jadi belum kelihatan ya search-nya kayak gimana. Jadi selanjutnya nih, untuk menunggu statusnya ini, statusnya harusnya di approve oleh admin. Jadi kita harus ke login menggunakan admin. Sebentar. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Mafa Syafa. Oke, baik. Terima kasih untuk Zelda Alisa. Untuk selanjutnya ada di role admin, di mana di sini admin mendapatkan akses ke 5 menu, di mana ada menu dashboard yang berisi semua materi yang sudah di-approve. Jadi yang udah di-approve itu, boleh ke halaman dashboard yuk. Oke, boleh dibuka di aksi detail. Oke, untuk di detail ini selama komen masih dibuka oleh admin ataupun user itu, jadi user masih bisa melakukan komunikasi melalui komentar. Nah, oke, selanjutnya untuk menu materi edukasi, ini berisi semua materi baik yang baru diajukan maupun yang sudah di-approve. Ada juga yang ditolak dan bisa melakukan ketiga aksi detail, edit maupun hapus materi. Untuk selanjutnya di menu upload materi. Oke, di upload materi ini kurang lebih sama seperti yang di user. Jadi di sini kita bisa input judul materi, jenis materi yang berisi dari artikel, e-book, gambar, audio maupun video. Terus selanjutnya di menu persetujuan materi. Di persetujuan materi ini berisi kolom judul, jenis, tanggal upload, tanggal persetujuan, status, dan aksi. Untuk status sendiri di sini ada status menunggu, lalu disetujui, tertutup, dan juga ditolak. Untuk aksi sendiri di sini ada aksi yang disetujui, ditolak maupun ditutup.
Jadi kondisinya itu kalau seumpama statusnya menunggu, kita masih bisa melakukan ketiga aksi. Jadi bisa melakukan setujui, tolak maupun ditutup. Untuk status yang disetujui itu hanya bisa ditutup saja. Jadi kita nggak bisa nolak maupun setujui ulang seperti itu. Untuk status yang berikutnya ada status ditolak. Nah, kalau status ditolak ini kita masih bisa melakukan ketiga aksi secara lengkap. Lalu untuk status yang udah ditutup atau tertutup, ini kita tidak bisa melakukan aksi atau apapun. Oke, next di menu manajemen pengguna. Nah, di menu manajemen pengguna ini kita bisa menambahkan user secara manual di button tambah user. Nah, di sini kita bisa mengisi nama, email, password, dan role. Nah, role-nya ini bisa dipilih admin maupun user, bebas. Jadi ketika admin ataupun user mau login nantinya ke depannya mereka nggak perlu melakukan registrasi lagi. Jadi tinggal masukin si email sama password saja. Untuk password di sini mungkin lebih aman karena kita menggunakan encrypt di database-nya, jadi nggak bisa diakses oleh siapapun dan diusahain untuk mengingat password. Lalu setiap user, admin maupun user itu bisa dicek detail, edit maupun hapus. Nah, kita tidak bisa menghapus user kita sendiri. Nah, di dalam sini kita bisa melakukan edit dan lain sebagainya. Ketika usernya login, nah, kita tidak bisa melakukan aksi hapus. Jadi kita cuma bisa melihat detail dan edit. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang role admin. Selanjutnya saya serahkan ke, oke, sorry Zelda. Saya mau menambahkan Jesse. Tadi kan misalkan upload materinya, salah, persetujuan materinya tadi kita yang tambahkan udah yang bawah ya, yang yang materi 1 kita coba setujui apakah di user kita tadi udah muncul terlepas. Harusnya ada di dashboard karena udah disetujui. Nah, ini materi 1 udah disetujui. Kayak gitu sih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arfani. Oke, terima kasih Mbak Zelda. Terima kasih Mbak Nisa terkait penjelasannya dari demo aplikasi ataupun breakdown yang telah kami lakukan terkait pembuatan website berbasis web framework yang bertemakan edukasi telah kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Riyad Sahara SSI MT selaku dosen pengajar. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Salam dari saya Muhammad Arfani, Zelda Elisa Hijri, dan Mafasya Anissa Dukru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.